Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Nabila Arfis Rizkia. Saya Zuratul Fadila. Saya Mayantu Nur Holidia. Saya Hunes Edward Padang. Di sini kami akan menjelaskan terkait hasil observasi kelompok kami mengenai UMKM Gadai Anak Kos. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Gadai Anak Kos merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang jasa keuangan non-bank, khususnya layanan gadai elektronik. Bisnis ini menargetkan mahasiswa atau anak kos yang sedang mengalami kendala keuangan dan membutuhkan dana darurat secara cepat. Layanan utamanya yaitu menerima barang elektronik seperti laptop, HP, dan barang elektronik lainnya, lalu mencairkan pinjamannya secara tunai dengan bunga yang rendah dan prosesnya yang mudah. Layanan Gadai Anak Kos ini beroperasi secara transparan, efisien, dan mudah sehingga bisa menjadi solusi bagi mahasiswa dan anak kos yang sedang mengalami kendala keuangan. UMKM ini resmi berdiri pada tanggal 1 Agustus 2024 dan didirikan oleh Bapak Muhammad Sofi Al-Wafiq. Beliau memiliki gagasan untuk menciptakan solusi praktis bagi para mahasiswa, khususnya dalam menghadapi kebutuhan keuangan mendesak. Dalam sistem gadai, mahasiswa bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan barang pribadi milik mereka tanpa harus menjualnya. Untuk mendukung operasionalnya, UMKM Gadai Anak Kos memiliki struktur organisasi yang sederhana namun efektif. Yuk kita lihat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, dengan tingkatan yang paling atas ada Bapak Muhammad Sofi Al-Wafiq sebagai direktur. Beliau bertanggung jawab dalam hal pelayanan, pengawasan operasional, serta evaluasi kinerja tim. Kedua, Iwan sebagai customer service. Beliau bertanggung jawab dalam melayani nasabah, menjalin komunikasi, serta memberi pelayanan secara langsung. Ketiga, ada Tita sebagai penaksir. Dia memiliki tugas untuk menilai kondisi barang, serta menentukan harga jaminan yang layak. Keempat, Eka sebagai admin. Dia bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan, serta mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada Dewi sebagai pemutus pinjaman. Dia memiliki tugas untuk menilai kelayakan nasabah dalam menerima pinjaman tersebut dengan berdasarkan hasil penilaian jaminan yang telah dilakukan. Nah, dengan struktur organisasi yang jelas dan terarah, sistem gadai akan berjalan dengan lancar, mulai dari awal pelayanan hingga keputusan akhir mengenai pinjaman. Baik, yang selanjutnya ada rantai bisnis Gadai Anak Kos. Nah, rantai bisnis ini akan memberikan gambaran bagaimana suatu perusahaan ini dapat mengelola proses bisnisnya, mulai dari menerima nasabah hingga mendapatkan keuntungan. Nah, pada usaha Gadai Anak Kos ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu akuisisi nasabah. Hal ini terjadi ketika calon nasabah itu menghubungi pihak Gadai, bisa melalui sosial media berupa WhatsApp ataupun Instagram, atau bisa juga datang langsung ke kantor Gadai. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan dan penaksiran barang. Nah, barang yang dibawa oleh nasabah itu akan diperiksa bagaimana kondisi fisiknya hingga bagaimana fungsi dari barang tersebut. Kemudian barang tersebut akan ditaksir berapa harga yang terjadi pada pasar pada saat itu juga. Kemudian dari hasil taksiran inilah yang akan digunakan sebagai acuan besaran yang bisa dipinjamkan kepada nasabah. Kemudian yang ketiga itu ada analisis kelayakan nasabah. Nah, analisis kelayakan nasabah ini dilihat dari riwayat nasabah, mulai dari riwayat apakah dia pernah menggadaikan barang juga ataukah belum, dan juga nilai dari barang yang akan dijadikan jaminan. Dan yang keempat yaitu persetujuan dan penerbitan SBG atau surat bukti gadai. Ketika pengajuan oleh nasabah sudah disetujui, maka akan diterbitkan SBG atau surat bukti gadai. Nah, dalam SBG ini tercantum rincian barang, nilai taksiran, jumlah pinjaman, besaran bunga, dan juga tanggal jatuh tempo. Nah, setelah itu akan langsung terjadi pencairan dana. Nah, pencairan dana ini akan dilakukan secara langsung pada saat itu juga dan berupa tunai. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan barang. Nah, penyimpanan barang ini akan dilakukan di tempat yang aman sampai nasabah itu bisa melunasi hutang yang dipinjam tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada pelunasan atau lelang. Nah, ketika sudah terjadi tanggal jatuh tempo, maka
nasabah wajib melunasi pinjamannya. Jika tidak bisa melakukan pelunasan, maka bisa diperpanjang sebanyak 3 kali. Nah, setelah 3 kali perpanjangan tetap tidak bisa, maka barang yang dijadikan jaminan akan dijual oleh pihak gadai kepada pihak lelang. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa pihak gadai anak kos ini bekerja sama juga dengan pihak asuransi untuk menjamin barang yang digunakan sebagai jaminan agar tetap aman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan kredit dari UMKM Gadai Anak Kos Malang. UMKM Gadai Anak Kos Malang ini terdiri dari 4 departemen. Yang pertama departemen nasabah, yang kedua departemen penaksiran unit, yang ketiga departemen pengeluaran kas, dan yang keempat departemen piutang usaha. Kali ini saya akan menjelaskan mulai dari awal, dari nasabah. Yang pertama yaitu nasabah memiliki kebutuhan mendesak dan kemudian berpikir untuk menggadai laptop. Nah, setelah berpikiran tersebut, nasabah akan mengecek admin. Setelah mengecek admin, nasabah diminta oleh admin untuk datang ke kantor. Setelah nasabah sampai ke kantor, maka nasabah akan menyerahkan barang yang ingin digadai berupa laptop tadi dan kemudian diserahkan kepada departemen penaksiran unit. Setelah ke departemen penaksiran unit, setelah sampai ke departemen penaksiran unit, maka nasabah diminta untuk mengisi form pengajuan kredit. Setelah mengisi form pengajuan kredit, maka akan dilakukan penaksiran unit. Setelah terjadi penaksiran unit, maka akan timbul limit pinjaman. Setelah limit pinjaman muncul, di sini nasabah berhak kembali untuk menerima atau menolak pinjaman tersebut. Ketika dia menerima, maka akan diterbitkan SBK atau surat bukti kredit. Kemudian surat bukti kredit ini ditandatangani kembali oleh nasabah. Setelah surat bukti tanda kredit ini ditandatangani oleh nasabah, kemudian diserahkan kepada departemen pengeluaran kas. Sampai di departemen pengeluaran kas, maka akan dilakukan pencairan. Setelah pencairan terjadi, maka diterbitkan bukti transaksi. Kemudian bukti transaksi ini diserahkan lagi ke departemen piutang usaha. Setelah ke departemen piutang usaha, maka bukti transaksi ini akan dicatat sebagai pendapatan kredit dan kemudian diarsipkan dan diberikan kepada departemen akuntansi. Setelah menjadi laporan yang utuh, maka akan diberikan kepada departemen manajemen untuk melakukan evaluasi atas kinerja dari pendapatan kredit ini. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.